Episode 38. Memberikan sebuah tombak. Dia segera menemukan satu senjata dan mengeluarkannya. Itu adalah sebuah tombak yang indah dan panjang. Di sepanjang permukaan tombak ada pola ukiran burung phoenix yang mengelilingi senjata itu, memungkinkan permukaannya memantulkan sinar matahari. Ujung tombaknya sangat keras, sehingga bisa menembus logam yang paling keras sekalipun. Tepinya begitu menakjubkan, sehingga bisa memotong logam menjadi dua tanpa banyak usaha. Bahkan batangnya adalah ukuran yang sempurna untuk tangan kecil seorang wanita. Itu pasti tombak yang cocok untuk Zhang Yang. Tombak itu adalah senjata spiritual kelas menengah. Di alam dewa, senjata itu bahkan akan dicari oleh para pembudidaya. Fei Hung meletakkan tombak di pohon tempat gadis itu sebelumnya bersandar. Dia melepaskan indera spiritualnya ke tempat di mana kelompok itu saat ini bertarung. Meskipun ada 3 orang yang lebih seperti orang tua di tahap ke-6 dan 1 tahap di tahap ke-5 dari pengumpulan ki yang melindungi para pemuda itu, tampaknya mereka tidak akan bisa bertahan lama lagi. Meskipun ada Lucy dan binatang iblis dari tahap 3 dan tahap 5 dari pengumpulan ki, masalah terbesar mereka adalah 4 binatang iblis di tahap ke-6 yang mengirimkan tekanan yang menghalangi para tetua-tetua itu. Segera, dia juga memperhatikan orang-orang berkerudung lain yang jauh dari kelompok itu. Tetapi yang menarik perhatian Fei Hung adalah bahwa kelompok berkerudung ini tampaknya menggunakan beberapa formasi aneh. Mereka bahkan mengenakan beberapa jimat spiritual ke arah kelompok itu. Fei Hung akan hidup sia-sia sepanjang hidupnya dan harus membenturkan kepalanya ke dinding sampai dia bunuh diri jika dia tidak tahu apa yang dilakukan kelompok pria berkerudung itu. Dia menginjak pedangnya dan dengan cepat terbang ke arah sekelompok pemuda yang melawan binatang iblis. Dia pertama-tama akan membantu mereka menyingkirkan binatang iblis dan kemudian menangkap orang-orang misterius itu. Semua orang telah melihat bagaimana binatang iblis itu mengejar Zhang Yang ke dalam hutan. Sial, kita harus keluar dari kepungan binatang ini untuk melindungi nona muda. Salah satu tetua bernama Zhang Jinxian berteriak. Binatang iblis itu telah berkerumun di sekitar mereka semua. Kedua tetua pria yang sudah tua dan 2 tetua wanita yang juga agak muda melindungi kelompok para murid klan mereka dari binatang iblis. Sebagian besar pemuda itu berada di tingkat emas atau surga. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membantu banyak. Hanya beberapa yang berani dan memilih menghadapi binatang iblis yang lebih lemah. Meskipun mereka semua telah keluar untuk melatih keterampilan tempur mereka selama ini di luar batas mereka. Jadi mereka tidak bisa berbuat banyak. Benjolan, luka, kerutuan, dan darah dapat ditemukan di medan pertempuran area hutan ini. Tetua Zhang Jinxian menghadapi lebih dari 10 binatang iblis di peringkat surga besar. Dia adalah peringkat raja bintang 3, jadi dia bisa menghadapi 10 binatang iblis. Tetua Zhang Hai juga berada pada peringkat raja bintang 3, jadi dia juga mengambil serangan dari 10 binatang iblis untuk melindungi kelompok murid klan. Meskipun tetua Zhang Shi adalah peringkat raja bintang 1, dia masih bisa menangani selusin binatang iblis dengan sedikit kesulitan. Tetua Zhang Li berada di peringkat surga besar bintang 3. Itulah sebabnya dia sedikit lebih di tengah, melindungi semua pemuda yang mungkin menerima serangan tak terduga dari binatang iblis manapun. Jika mereka menjaga kecepatan itu, mereka bisa bertahan untuk waktu yang lama. Mereka bahkan bisa membunuh semua binatang iblis itu secara perlahan. Tapi, pikiran itu hanya bisa dibayangkan. 4 binatang iblis yang tersisa di peringkat raja telah menghalangi mereka pada awalnya, mencegah siapapun meninggalkan tempat. Jadi manusia itu tidak bisa bergerak. Mereka hanya berdiri dan melihat situasi pada waktu Zhang Yang dikejar salah satu dari mereka. Seolah-olah manusia ini sedang menonton pertunjukan. Tetapi tetap saja, mereka merasakan gunung menjulang di atas mereka, membuat gerakan mereka sulit dan menanamkan rasa takut pada manusia ini. Zhang Jinxian memberi isyarat kepada Zhang Hai. Dengan cepat, gerakan mereka digabungkan dan mulai menyerang binatang iblis yang lebih lemah.
Zhang Jinxian memutuskan untuk menghabisi binatang iblis yang lebih lemah terlebih dahulu. Mereka akan menghabisi yang lebih lemah, jadi tekanan dari para binatang iblis ini akan sedikit berkurang dengan menghilangkan jumlah mereka. Selain kelima macan bertanduk, puluhan binatang iblis ini memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada binatang iblis monyet, serigala, babi hutan, ular dan berbagai jenis lainnya yang memiliki badan besar seperti raksasa. Zhang Jinxian berlari menuju ular raksasa yang merupakan binatang tingkat hitam. Dengan pedangnya, dia memotong kepala ular itu sambil menghindari taringnya. Dia kemudian menuju binatang iblis terdekat yang merupakan peringkat surga lainnya. Zhang Hai tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Jinxian. Keduanya telah bekerja sebagai duo sejak mereka masih muda, sehingga mereka bisa saling memahami tanpa kata-kata. Saat Zhang Jinxian bergerak, dia fokus antara posisinya dan posisi rekannya sebelum menyerang. Seketika, dia menarik perhatian lebih dari 10 binatang iblis yang dihadapi Zhang Jinxian barusan. Dia berencana untuk menunda dan mengambil alih serangan binatang iblis dari rekannya dan dirinya sendiri, sampai Zhang Jinxian berhasil melenyapkan beberapa binatang iblis dan melemahkan tekanan pada mereka. Jika dia tidak melakukan itu, binatang iblis yang dihadapi Zhang Jinxian akan menuju ke arah sekelompok para pemuda dalam kelompok dan menyerang mereka. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya sendiri. Sekarang, sedikit lebih dari 20 binatang iblis mengepung Zhang Hai, memberikan tekanan besar seperti gunung di tubuhnya. Dia menghindar, bertahan, dan menyerang sebanyak yang dia bisa. Dia akan bertahan sampai rekannya kembali. Murid-murid klan Zhang saat ini dalam suasana yang dipenuhi ketakutan. Kaki mereka gemetar karena kengerian yang mereka saksikan saat ini. Meskipun tujuan dari pelatihan seni bela diri adalah untuk bertahan dari serangan binatang iblis, mereka masih sangat muda dan tidak memiliki pengalaman langsung menghadapi seluruh gerombolan binatang iblis sebanyak ini. Tak perlu dikatakan, binatang iblis yang kuat ini lebih kuat dari mereka. Hanya beberapa pemuda yang juga berada di peringkat surga membantu dengan banyak kesulitan untuk mempertahankan diri dari serangan. Tapi sayangnya, kekuatan mereka sangat kurang. Dan karena itu mereka tidak bisa menghindar dan terluka. Karena mereka semua telah takut dan tidak memperhatikan teman mereka sendiri, tidak ada yang memperhatikan bahwa Zhang Bing sedang bersembunyi di antara semua temannya. Dia tidak ingin keluar dari kelompok dan menghadapi monster-monster mengerikan itu, karena yang ada dalam pikirannya hanya ingin melarikan diri dari tempat itu. Bahkan kesombongannya sebelumnya telah lenyap ketika dia melihat sebuah binatang iblis ini datang bersama-sama. Ketika dia berpikir untuk melarikan diri, dia memikirkan sesuatu. Jika dia berhasil membunuh beberapa binatang iblis dan membantu para tetua dalam pertarungan, dia pasti akan diberi hadiah nanti. Dia berpikir bahwa dia akan menerima pujian dari semua temannya. Mungkin nona muda juga bisa mengagumi aku dan jatuh cinta padaku. Bahkan para tetua klan bisa mengatur aku untuk bertunangan dan menikahi nona muda. Dengan fantasi liar barunya, ketakutan dan kepanikannya digantikan oleh keyakinan dan tekad. Dia memegang pedangnya erat-erat di kedua tangannya, kemudian berlari dan berhasil melukai binatang iblis itu. Dia telah memotong salah satu kaki binatang iblis yang mengeluarkan gerutuan yang menyakitkan. Dia tidak memberinya waktu untuk melarikan diri dan menikam pedangnya di kepala binatang itu dan membunuhnya hampir seketika. Zhang Bing tersenyum puas ketika dia berhasil membunuh binatang iblis. Kesombongannya akhirnya kembali lagi.